Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas tentang aspek pasar dan pemasaran. Setelah kemarin kita membahas tentang aspek AMDAL, aspek legal, aspek sosial politik, kita sekarang mulai masuk ke internalnya aspek pasar dan pemasaran. Kalau kemarin termasuk aspek eksternal, aspek yang di luar jangkauan perusahaan. Kalau ini sudah masuk dalam jangkauan perusahaan yang dikelola oleh perusahaan, makanya dinamakan aspek internal. Dari sisi pengantar, jadi dulu sebelum ada ilmu pemasaran, terutama saat revolusi industri baru-barunya itu, saat perusahaan baru mengenal mesin, perusahaan itu lebih memilih memproduksi barang sebanyak-banyaknya, kemudian baru dipasarkan. Nah, dari situ, karena waktu itu eh, sedang optimisnya pasti nanti laku lah. Yang penting sekarang bagaimana efisien bisa memproduksi sebanyak-banyaknya yang nantinya harga barangnya bisa jatuhnya lebih murah karena sudah menggunakan mesin. Tapi ternyata lambat laun ketika berjalan barang menumpuk di gudang, kemudian susah untuk dijual. Kemudian bisa jadi masalah distribusi. Kemudian masalah kurang menguasai pasar, masalah persaingan produk dengan produk lain, dan banyak hal lain, masalah sosial, masalah politik, belum lagi masalah AMDAL. Itu yang membuat akhirnya perusahaan berpikir kembali bagaimana caranya agar memproduksi ini secara efektif langsung dapat diserap oleh pasar. Maka dari itu, aspek pasar dan pemasaran ini adalah salah satu aspek yang paling penting dalam studi kelayakan bisnis. Harapannya ketika kita sudah tahu permintaan di pasar itu 1.000, ya maka kita tentu memenuhi produknya dengan kisaran 1.000. Tidak mungkin kita memproduksi 2.000, maka 1.000-nya akhirnya barang terbuang sia-sia dan mengakibatkan perusahaan menjadi rugi. Sebelum kita bahas lebih panjang, apa itu pasar dan pemasaran? Kita tahu pasar ini merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, atau tempat di mana ada kekuatan permintaan dan penawaran saling bertemu untuk menentukan suatu harga. Nah, ini menarik ya. Kalau dulu pasar itu hanya sebatas pasar fisik, tapi kalau sekarang pasar ini bisa jadi pasar online, marketplace, ada di sosial media, ada di website, sehingga tapi prinsipnya sama, bertemunya penjual dengan pembeli. Nah, di mana ada kekuatan permintaan dan penawaran untuk menentukan suatu harga. Kemudian pasar sendiri ada berbagai macam ya, ada pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopolistik, ada pasar oligopoli, ada pasar monopoli. Saya yakin kalian sudah pernah mendengarnya. Untuk pasar persaingan sempurna itu suatu pasar di mana terdapat sejumlah besar
penjual dan pembeli, sehingga tindakan penjual secara individu tidak dapat mempengaruhi harga barang di pasar. Nah, produk yang dihasilkan produsen ini relatif sama, sehingga suatu produsen merupakan pelengkap sempurna bagi hasil produksi produsen lain. Ini kalau pasar persaingan sempurna ya. Jadi satu produsen ini tidak bisa menentukan atau mempengaruhi harga barang di pasar. Kemudian pasar persaingan monopolistik ini suatu pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan dan memiliki ukuran-ukuran yang relatif sama besarnya. Produk yang dihasilkan itu berbeda corak sehingga secara fisik mudah dibedakan antara produsen suatu perusahaan dengan produsen lain. Ini misalkan banyak contohnya ya, pasar persaingan monopolistik seperti HP itu juga kelihatan bedanya produsen dari produk A dengan produk B. Di monopolistik ini perusahaan mempunyai sedikit kekuatan dalam menentukan dan mempengaruhi tingkat harga. Sehingga untuk memperoleh penjualan yang tinggi memerlukan promosi yang sangat besar. Wah, ini kita tahu ya kalau HP itu ada salah satu produk yang promosinya sangat gencar, sangat masif, bahkan sampai ke level salesnya dari media online, media massa, kemudian sosial media, sampai kita datang ke toko pun itu pasti hanya satu produk ini, diarahkan ke satu produk ini. Kemudian pasar oligopoli ini sebuah struktur pasar yang hanya terdapat sedikit penjual. Nah, ini barang yang dihasilkan ini barang standar biasanya. Misalkan semen. Semen sekarang ya pasti semen Indonesia. Semen Indonesia jarang sekali persaingannya. Semen Indonesia di holding Semen Indonesia. Di dalamnya ada semen Gresik, semen Holcim, semen Padang, dan semen-semen lainnya. Kemudian industri baja, ini juga jarang sekali penjualnya. Dan barang berbeda corak ini seperti mobil. Sudah mobil, kita tahu hanya beberapa saja. Hambatan untuk masuk industri ini sedikit sulit. Nah, hal ini disebabkan modal yang diperlukan relatif besar. Peran iklan sangat dominan untuk meningkatkan penjualannya. Jadi modalnya sangat besar, tapi kita cukup salut di mobil ini ada dua merek mobil dari Cina yang cukup masif penjualannya. Nanti kita lihat apakah dua merek mobil dari Cina bisa menyaingi merek mobil dari Jepang dan Eropa. Kemudian pasar monopoli ini struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual saja. Barang yang dihasilkan tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Ini sulit sekali masuk ke industri ini karena banyaknya berbagai hambatan, mulai penguasaan bahan mentah yang strategis oleh pihak-pihak tertentu, kemudian skala ekonomi, kemudian peraturan pemerintah. Ini misalkan gampangannya seperti Freeport itu ya. Tidak ada lagi di Indonesia selain Freeport tambang emas.
kemudian PLN, Pertamina, nggak ada yang bisa menyaingi. Ataupun kalau Pertamina masih ada, kalau PLN sudah nggak ada. PDAM. Kemudian sementara pemasaran itu apa? Pemasaran itu suatu proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Nah, ini ya dipahami. Jadi pemasaran itu ada proses sosial dengan individu dan kelompok. Jadi semacam mempromosikan gitu ya, memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan. Jadi kita tahu kebutuhannya konsumen ini apa, secara kelompok konsumen juga kita tahu, kemudian kita ciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Intinya di situ. Kemudian segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini kan membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda, yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda. Ada sentuhan marketing mix yang berbeda. Setidaknya kita harus ketahui segmen pasar kita itu seperti apa. Tujuannya tentu agar segmentasi yang telah dilakukan tepat sasaran. Nah, salah dalam menentukan variabel segmen akan berdampak gagalnya sasaran yang ingin dicapai. Segmentasi pasar ini kan ada dua ya, pasar konsumen dan pasar industrial. Untuk segmentasi pasar konsumen artinya B2C, business to customer. Produk yang kita hasilkan ini langsung ke customer, ke konsumen. Sementara segmentasi pasar industrial ini B2B, business to business. Jadi produk yang kita hasilkan ini dipasarkan ke industrinya, ke perusahaan-perusahaan. Untuk segmentasi pasar konsumen berdasarkan geografis ini mulai dari bangsa, provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai iklim. Itu harus tersegmentasi dengan baik. Data-datanya harus lengkap. Kemudian dari sisi demografis, berdasarkan demografis itu nanti di dalamnya mulai dari umur, kemudian jenis kelamin, ukuran keluarga, kemudian pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, kemudian suku, dan kebangsaan. Harus dipetakan semuanya. Kemudian berdasarkan psikografis, ini di dalamnya terdiri dari kelas sosial. Kelas sosialnya kan bukan kelas sosial BPJS Kesehatan, tapi kelas sosial atas, menengah, atau bawah. Itu kan pasti nanti beda produk yang dipasarkan. Kemudian gaya hidup minimalis atau gaya hidup standar, gaya hidup mewah, tentu beda. Dan karakteristik kepribadiannya bisa jadi yang introvert atau extrovert, kemudian atau karakteristik yang lain. Kemudian segmentasi pasar berdasarkan perilaku, ini di dalamnya terdiri dari tentang pengetahuannya, bagaimana sikapnya, kegunaan, dan tanggapan terhadap suatu produk ini bagaimana. Ini yang menarik, tanggapan terhadap suatu produk ya. Masyarakat kita ini kan kalau kita lihat itu misalkan produk baru booming,
langsung tanggap, langsung misalkan sepeda motor atau mobil itu langsung dijual kendaraannya, kemudian langsung ambil ambil kendaraan baru lagi, cicil lagi, nanti lunas, jual lagi, ada baru lagi, cicil lagi. Nah, sangat tanggap masyarakat kita, terutama sepeda motor. Wah, makanya tidak kaget jika di jalan raya itu semakin macet. Satu satu rumah cukup satu sepeda motor. Sekarang satu rumah masing-masing harus punya sepeda motor dan satu mobil. Untuk orang menengah ke atas minimal 2 mobil, mobil utama dan mobil mobil cadangan. Motornya sedikit, cukup 1 atau 2. Kemudian untuk segmentasi pasar industrial, ini kita juga tentukan berdasarkan demografis ini di dalamnya terdiri dari jenis industri konsumen kita bagaimana, kemudian besar perusahaannya, yang kecil atau menengah atau besar itu berapa, kemudian lokasi perusahaannya dominan ada di mana, di Jawa atau di luar Jawa, atau di Jawa Timur atau di Jawa Barat, Jawa Tengah, harus tersegmentasi. Kemudian karakteristik pengoperasiannya, ini di dalamnya mulai dari teknologi yang difokuskan, itu seperti apa, kemudian status penggunanya, apakah berat, sedang, atau ringan, dan kemudian kemampuan pelanggannya bagaimana. Kemudian berdasarkan pendekatan pembeli, segmentasi berdasarkan pendekatan pembeli, ini terdiri dari organisasi yang berfungsi sebagai pembeli seperti apa. Ini biasanya di bagian purchasing, bagian pembelian. Kemudian sifat hubungan yang ada, bagaimana antara marketing dengan bagian purchasing-nya tadi. Kemudian struktur kekuatan, ini misalkan kita jual baja tadi ya, berarti struktur kekuatan pengambilan keputusan itu ada di mana? Apakah di level manager, di direktur, atau di level supervisor? Biasanya minimal level manager. Kemudian kebijakan pembelian umum, kebijakan purchasing dalam melakukan pembelian bagaimana? Biasanya apakah langsung tunjuk langsung, PTA, misalkan pengadaan seragam, langsung tunjuk perusahaan ini yang layak untuk melakukan pengadaan seragam, atau open tender. Seperti pemerintah itu kan open tender. Jadi awal-awal tahun gini biasanya sudah di-share di website pekerjaan-pekerjaan pekerjaan proyek, terutama apakah membangun jalan tol, apakah membangun irigasi, apakah aspal jalan raya, itu semua bisa diakses. Kemudian terakhir kriterianya, kriteria dalam memilih penjual bagaimana, apakah bisa dibayar mundur 1 tahun, atau bisa dibayar mundur 3 tahun, 3 bulan, ataukah harus DP dulu. Itu nanti yang jadi pertimbangan. Kemudian karakteristik personil industri, ini artinya karakteristik orang yang di bagian purchasing,
Ini mulai dari kesamaan pembeli. Ketika ada kesamaan tentu akan lebih mudah dalam melakukan pendekatan. Kemudian sikap terhadap risiko, kemudian kesetiaan. Dan terakhir faktor situasional, ini terdiri dari urgensi, pengguna khusus, kemudian juga besarnya pesanan. Nah, biasanya kalau sudah ini harus ada masing-masing penjualnya. Untuk kondisi urgensi maka PTA ini yang bisa memenuhi pembayaran urusan belakangan. Kemudian pengguna khusus, ini ada PTB yang bisa memenuhi. Kemudian pesannya pesanan, oh ini kalau pesanannya banyak, ini hanya PTC yang bisa memenuhi. Seperti itu. Kemudian pasar sasaran, ini kegiatan, jadi setelah dilakukan segmentasi pasar, maka sudah terdapat beberapa segmen yang layak untuk digarap karena dianggap paling potensial. Kemudian pasar sasaran ini artinya mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Artinya dari segmen tadi sebagian besar kita harus memilih segmen pasar 1, 2, 3 atau cukup satu. Jadi kita tidak bisa memenuhi semua segmen pasar. Kita harus menetapkan skala prioritas dalam pasar sasaran ini. Karena yang pertama bisa jadi keterbatasan produksi, keterbatasan distribusi, keterbatasan keuangan. Jadi kita harus fokus pada 3 pasar sasaran top 3 maksimal. Kemudian dengan menetapkan pasar sasaran ini dengan cara mengembangkan ukuran dan daya tarik segmen, kemudian memilih segmen sasaran yang diinginkan. Nah, dalam kegiatan menetapkan pasar sasaran ini meliputi ada 2 hal ini, evaluasi segmen pasar dan memilih segmen pasar. Di evaluasi segmen pasar ini, jadi kita harus konfirmasi lagi ukuran dan pertumbuhan segmen, seperti data tentang penjualan terakhir, kemudian proyeksi laju pertumbuhan dan margin laba dari setiap segmen, itu harus dievaluasi semua. Kemudian struktural segmen pasar yang menarik dilihat dari segi profitabilitas, kurang menarik apabila terdapat pesaing yang kuat dan agresif. Nah, perhatikan juga ancaman dari produk pengganti atau produk substitusi. Jadi segmen pasar mana ini yang sekiranya menguntungkan? Apalagi juga pesaingnya yang tidak terlalu kuat dan agresif. Itu harus dievaluasi. Kemudian sasaran dan sumber daya perusahaan. Ini harus memperhatikan energi yang dimiliki perusahaan, ketersediaan SDM-nya, keterampilan yang dimiliki oleh SDM-nya, bagaimana. Kemudian memilih segmen pasar ini itu menentukan satu atau lebih segmen yang memiliki nilai tinggi bagi perusahaan. Yang tadi yang sekiranya memberi profit tinggi kepada perusahaan. Lah, menentukan segmen mana dan berapa banyak yang dapat dilayani. Yang pertama, pemasaran serba sama, melayani semua pasar dan tawaran pasar dalam arti tidak ada perbedaan. Mencari apa yang sama dalam kebutuhan konsumen.
Nah, ini biasanya produk seperti permen yang bisa ditujukan untuk semua orang. Keuntungannya ini dapat lebih menghemat biaya kalau menggunakan pemasaran serba sama. Kemudian yang kedua, pemasaran serba aneka. Ini merancang tawaran untuk semua pendapatan, tujuan, atau kepribadian. Misalkan seperti beda desain untuk industri mobil. Nah, untuk pasar ini biasanya memerlukan biaya yang tinggi. Atau yang ketiga, pemasaran terpadu. Ini khusus untuk sumber daya manusia yang terbatas. Kemudian posisi pasar. Jadi menentukan posisi pasar ini menentukan posisi yang kompetitif untuk produk atau suatu pasar. Dilakukan setelah pasar sasaran tadi. Posisi pasar ini bagaimana suatu produk yang didefinisikan oleh konsumen atas dasar atribut-atributnya. Tujuannya adalah membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk yang dihasilkan ke dalam benak konsumen. Contohnya misalkan mobil Mercedes ini biasanya diposisikan sebagai mobil mewah. Jadi meskipun harganya ada yang 50 juta, ini tetap di mata konsumen terlihat seperti mewah. Kenapa? Karena perawatannya juga mewah sekali, sangat mahal. Pajaknya juga mahal. Jadi meskipun harga mobilnya murah, 50 jutaan, tetap dianggap mewah. Mobil kijang diposisikan sebagai mobil keluarga. Nah, ini jadi harus punya segmen sendiri. Kalau mobil kijang yang diposisikan sebagai mobil mewah juga, tentu akan kalah dengan Mercedes. Akhirnya keluarga-keluarga di Indonesia mempersepsikan bahwa dengan keluarga yang mapan itu tentu memiliki mobil kijang. Sampai sekarang kijang, dulu kijang kota, kijang LGX, LSX, sekarang kijang Innova, kemudian Toyota Innova. Nah, kemudian mobil Suzuki Cherry ini diposisikan sebagai mobil angkutan. Mobil angkot ya, angkot Andes di mana-mana menggunakan Cherry saat itu. Nah, strateginya bagaimana untuk 5 variabel ini? Jadi strategi penentuan posisi pasar ini ada 5 variabel. Yang pertama atas dasar atribut harga murah atau mahal. Yang kedua kesempatan penggunaan. Ini kemudian yang ketiga menurut kelas pengguna. Menurut kelas pengguna ini misalkan seperti sampo ini apakah untuk orang dewasa atau anak-anak. Kemudian yang keempat langsung menghadapi pesaing. Nah, kami nomor 1 misalkan. Seperti Honda itu ya, One Hot. Kemudian yang kelima kelas produk. Ini ada. Nah, kemudian terdapat 3 tahapan strategi penentuan posisi pasar. Yang pertama, kita lakukan identifikasi keunggulan kompetitif yang mungkin memberikan nilai yang terbesar dengan cara mengadakan perbedaan. Misalkan yang pertama, diferensiasi produk, atau diferensiasi jasa, atau personilnya, atau diferensiasi citra. Yang kalau diferensiasi citra ini seperti tadi itu ya, jadi
Mercedes sebagai mobil mewah, Kijang sebagai mobil keluarga, kemudian Suzuki Cherry sebagai mobil angkutan. Setelah tahapan ini kemudian memilih keunggulan kompetitif yang tepat. Berapa banyak perbedaan yang dipromosikan dan perbedaan mana yang dipromosikan. Kemudian langkah tahapan yang ketiga, mewujudkan dan mengkomunikasikan posisi yang dipilih. Akhirnya menjadi sebuah materi iklan, menjadi sebuah materi di brosur yang dipromosikan. Kemudian strategi bauran pemasaran. Ini jadi setelah tadi disegmentasi, kemudian ditarget dan posisi pasar sudah ditetapkan, maka selanjutnya perlu diselaraskan kegiatan pemasaran, yaitu strategi bauran pemasaran. Strategi produk, ini kalau menurut Kotler, produk ini sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, untuk dibeli, untuk digunakan atau dikonsumsi, yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan. Produk ini tentu bisa barang berwujud, misalkan buku, meja, kursi, rumah, mobil. Bisa jadi juga produk yang tidak berwujud, misalkan jasa perbankan, jasa perhotelan, jasa dokter, dan jasa-jasa yang lainnya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan atau peluang bagi produk baru ini, yang pertama bisa jadi ada perubahan ekonomi. Ekonomi masyarakat semakin meningkat, tentu semakin banyak masyarakat yang ingin membeli mobil. Kemudian perubahan sosial dan budaya. Ini kalau zaman dulu orang itu paling bangga ketika memiliki sapi atau kuda. Tapi sekarang sapi dan kuda ini berubah menjadi kendaraan. Kemudian perubahan teknologi, ini tentu perubahan teknologi semakin canggih, semakin produknya dikejar oleh konsumen karena tidak ingin ketinggalan, apalagi punya uang. Kemudian perubahan lainnya, strategi produk ini yang dilakukan perusahaan dalam mengembangkan suatu produk. Yang pertama bisa jadi penentuan logo dan mutunya. Logo dan mutu ini harus memiliki arti positif, kemudian harus menarik perhatian dan mudah diingat logo dan mutunya. Kemudian menciptakan merek ini harus mempertimbangkan faktor-faktor antara lain mudah diingat, terkesan hebat dan modern, kemudian memiliki arti yang positif dan menarik perhatian juga. Kemudian menciptakan kemasan. Nah, kemasan ini kan merupakan pembungkus suatu produk. Jadi menciptakan kemasan harus memenuhi berbagai persyaratan, misalkan kualitas kemasan, bentuk, warna, dan persyaratan lainnya. Kemudian keputusan label. Nah, ini label itu sesuatu yang dilengketkan pada produk yang ditawarkan dan merupakan bagian dari kemasan. Di dalam label harus menjelaskan siapa yang membuat, di mana dibuat, kapan dibuat, cara menggunakan produk itu, kemudian waktu kadaluarsanya kapan. Di label ini harus
jelaskan. Kemudian strategi harga. Harga ini salah satu aspek penting dalam kegiatan marketing mix, karena harga ini penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya produk yang ditawarkan. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal terhadap produk yang ditawarkan dan berakibat tidak lakunya produk tersebut di pasaran. Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam menetapkan harga yang tepat terhadap suatu produk. Yang pertama, menentukan tujuan penetapan harga. Yang kedua, memperkirakan permintaan biaya dan laba. Kemudian yang ketiga ini memilih strategi harga untuk membantu menentukan harga dasar. Kemudian yang keempat, menyesuaikan harga dasar dengan taktik penetapan harga. Tujuan penetapan harga ini yang pertama untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua untuk memaksimalkan laba. Kemudian yang ketiga memperbesar market share. Keempat untuk mutu produk, dan yang kelima karena pesaing. Nah, besarnya harga yang harus dipasang tentu disesuaikan dengan tujuan penentuan harga. 3 strategi dasar dalam penetapan harga. Yang pertama, skimming price. Skimming price ini harga awal produk yang ditetapkan setinggi-tingginya dengan tujuan bahwa produk atau jasa ini memiliki kualitas yang tinggi. Kemudian yang kedua, penetration pricing. Ini menetapkan harga serendah mungkin dengan tujuan untuk menguasai pasar. Kemudian yang ketiga, status quo pricing. Ini harga yang ditetapkan disesuaikan dengan harga pesaing. Kemudian strategi lokasi. Strategi lokasi ini tentu penentuan lokasi sangat penting disebabkan agar konsumen mudah terjangkau. Nah, hal-hal yang perlu ditentukan, diperhatikan dalam pemilihan penentuan lokasi. Apakah yang pertama dekat dengan kawasan industri, kedua dekat dengan lokasi perkantoran, atau yang ketiga dekat dengan lokasi pasar, atau dekat dengan pusat pemerintahan, atau dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakat, atau mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi, kemudian atau mempertimbangkan sarana dan prasarana, misalkan jalan, pelabuhan, listrik, dan lain-lain. Nah, ini semua harus dipertimbangkan. Mau dekat yang mana? Jadi untuk produknya ini tidak bisa kita harus memenuhi semuanya, harus salah satu. Misalkan untuk produk B2B tadi, produk industri baja ya tentunya harus dekat dengan kawasan industri. Kalau produknya konsumer tentu harus dengan lokasi perumahan, lokasi pasar. Kalau produknya jasa konstruksi ya tentu harus dekat dengan pusat pemerintahan atau perkantoran. Jadi ada hubungan yang baik. Kemudian distribusi, tentu ini kaitannya dengan lokasi. Jadi ketika lokasinya bagus, maka distribusinya otomatis akan bagus, distribusi barang dan jasanya.
Strategi distribusi itu digunakan untuk menentukan bagaimana mencapai target pasar dan bagaimana untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi distribusi yang berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi distribusi biasanya yang pertama, pertimbangan pembeli atau faktor pasar. Kemudian yang kedua, karakteristik produk. Nah, produk yang kompleks, dibuat khusus, mahal, cenderung menggunakan saluran distribusi yang pendek dan langsung. Contohnya alat kedokteran. Nggak mungkin alat kedokteran ini menggunakan distribusi yang panjang, harganya sudah mahal dari pabriknya, kemudian diturunkan sampai ke konsumen, diturunkan dari produsen ke distributor, ke agen, dari agen ke reseller, dari reseller ke konsumen, lah ini nggak mungkin. Jadi harus pendek dan langsung. Kemudian faktor produsen atau pertimbangan pengawasan dan keuangan. Ini produsen yang memiliki sumber daya keuangan, manajerial, dan pemasaran yang besar dapat lebih baik menggunakan saluran langsung. Sebaliknya, jika perusahaan yang kecil dan lemah lebih baik menggunakan jasa perantara. Nah, dasar saluran distribusi untuk produk konsumen ini ada 4. Nah, kalau bisa jadi yang pertama, produsen langsung ke konsumen. Ini jadi memotong saluran distribusi tentu memotong biaya-biaya yang lain, kemudian juga harganya bisa terkendali di pasaran dan keuntungannya bisa sesuai. Atau yang kedua, produsen ke pengecer baru ke konsumen, ini yang sering terjadi. Kemudian yang ketiga, dari produsen ke grosir, kemudian pengecer, baru konsumen. Jadi 4 ya, dari produsen, grosir, pengecer, konsumen. Atau yang ke terakhir ini, dari produsen ke agen, grosir, pengecer, dan konsumen. Nah, semakin panjang rantai distribusinya, tentu semakin banyak biaya yang tersembunyi, sehingga harga di konsumen menjadi mahal. Untuk saluran distribusi pada produk industri, kalau tadi produk konsumen, untuk produk industri ini biasanya produsen langsung ke pemakai, atau produsen melalui dealer, kemudian ke pemakai, atau dari produsen melalui agen, kemudian pemakai. Nah, fungsi-fungsi saluran distribusi ini dilakukan oleh perantara antara lain fungsi transaksi yang meliputi menghubungi dan mengkomunikasikan dengan calon pelanggan untuk membuat mereka sadar terhadap produk yang telah ada dan menjelaskan kelebihan dan manfaat dari produk tersebut. Kedua, fungsi logistik ini meliputi pengangkut dan menyortir barang untuk mengatasi perbedaan sementara dan tempat, menyimpan untuk memelihara dan melindungi barang. Nah, fungsi yang ketiga, fungsi fasilitas meliputi penelitian dan pembiayaan. Nah, penelitian yakni mengumpulkan informasi tentang anggota-anggota saluran dan pelanggan lainnya. Pembiayaan adalah memastikan bahwa anggota saluran tersebut memiliki uang yang cukup guna memudahkan aliran barang melalui saluran distribusi sampai ke konsumen akhir. Kemudian yang terakhir, strategi promosi.
Strategi promosi ini kegiatan marketing mix yang terakhir ya. Ini sama pentingnya dengan sebelumnya, strategi produk, harga, dan lokasi, dan distribusi. Kemudian ada 4 macam sarana promosi yang dapat digunakan. Yang pertama advertising ya, iklan di mana-mana banyak iklan. Kemudian sales promotion ini bisa dalam bentuk SPG atau SPB itu ya, biasanya di mall atau di jalan-jalan. Kemudian publisitas, melalui publisitas ini juga bisa. Kemudian yang terakhir penjualan pribadi, personal selling. Kalau personal selling ini bisa jadi seperti ini, personal selling apa itu dari jadi perusahaan itu menunjuk brand ambassador lah, itu personal selling. Jadi di situ dia bisa mempromosikan biasanya artis-artis itu ya. Kemudian tujuan penggunaan iklan melalui media promosi ini biasanya untuk pemberitahuan tentang segala sesuatu yang berkaitan produk yang dimiliki. Yang kedua, untuk meningkatkan kembali kepada pelanggan tentang keberadaan atau keunggulan produk yang ditawarkan. Kemudian ketiga, untuk memperhatian dan minat para konsumen baru dengan harapan akan memperoleh daya tarik dari para calon pelanggan. Yang keempat, mempengaruhi pelanggan saingan agar pindah ke perusahaan yang mengiklankan. Kemudian peramalan permintaan yang baru dan sudah ada. Ramalan permintaan yang pertama kita lihat dari definisi. Jadi kalau produk yang mapan ini atau produk yang sudah ada, itu adalah produk yang pernah diproduksi investor, konsumen sudah mengenal baik dengan produk itu, dengan keadaan tersebut, maka data masa lalu dari produk yang bersangkutan dapat dikumpulkan. Sementara untuk produk yang baru ini mempunyai berbagai pengertian. Yang pertama, produk yang memang betul-betul baru bagi investor maupun baru bagi konsumen. Misalkan mobil listrik atau metaverse. Kemudian yang kedua, produk baru bagi investor tapi tidak baru bagi konsumen. Ini misalkan kemarin ya, robot trading, binomo, baru bagi investor tapi tidak baru bagi konsumen. Kemudian yang ketiga, produk baru yang merupakan tahapan evolusi dari salah satu jenis produk yang sudah ada di pasar. Misalkan kendaraan motor yang tiap tahun ganti penampilan, jadi lebih bagus, lebih canggih, lebih menarik, sehingga membuat calon konsumen itu tertarik untuk membelinya lagi meskipun dengan cara kredit. Kemudian yang keempat, produk baru yang merupakan produk pengganti dari produk yang sudah ada. Nah, kemudian langkah-langkah dalam melakukan ramalan.
Ini biasanya yang pertama mengumpulkan data. Ini hampir sama seperti melakukan penelitian, dikumpulkan datanya dulu, data-data lampau, data masa lalu terkait produk itu, data primer, data sekunder, kemudian itu dilengkapi, kemudian diolah datanya, dikumpulkan, dibuat tabulasi data, kemudian nanti baru ketahuan pola data yang dimiliki, yang memudahkan kita itu untuk melakukan peramalan melalui metode peramalan yang ada. Itu ada kualitatif dan kuantitatif. Kemudian menentukan metode peramalan, kualitatif atau kuantitatif. Kemudian proyeksikan data. Ini misalkan ada perubahan di masa yang akan datang, perubahan ekonomi, perubahan cuaca, perubahan politik, perubahan sosial, perubahan masyarakat, lah itu diproyeksikan kemudian akan bisa menyesuaikan peramalannya. Kemudian mengambil keputusan dari hasil peramalan yang telah dilakukan tadi untuk mengambil keputusan untuk membuat berbagai perencanaan, misalkan perencanaan produksi, keuangan, penjualan, dan perencanaan lainnya yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, terkait dengan metode peramalannya tadi, ada kualitatif dan kuantitatif. Jika kualitatif bisa melalui model penyelidikan, apakah kira-kira produk ini masih layak di pasaran atau perlu diupdate atau diperbarui secara total, all new produk biasanya berubah semuanya, all new, baru semua. Atau dengan cara wawancara dan diskusi. Jadi peramalan permintaan melalui metode kualitatif memang tidak bisa dikuantitatifkan, tapi setidaknya ada masukan-masukan dari para ahli, para konsumen yang loyal, itu yang menjadi pertimbangan. Kemudian untuk metode kuantitatif, ini ada metode time series. Ini time series ini hubungan antar variabel independen, variabel yang dicari, dengan variabel yang mempengaruhi atau dependen. Ini biasanya dikaitkan dengan waktu, misalkan mingguan, bulan, atau triwulan, atau semester, dan tahunan. Nah, di analisis time series ini datanya tadi kan sudah lengkap, kemudian dilakukan analisis time series. Yang menjadi variabel yang dicari adalah waktu. Kemudian metode regresi dan korelasi. Ini untuk metode kuantitatif ini detailnya biasanya dijelaskan di ekonomi manajerial, detail setiap pertemuan. Tapi kalau kita di sini di studi kelayakan bisnis jadi satu pertemuan, maka sebatas mengetahui saja. Metode regresi dan korelasi itu metode yang digunakan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, berdasarkan pada persamaan dengan teknik least squares dengan analisis data statistik. Nah, ini data yang digunakan biasanya data kuartal atau 3 bulanan. Kemudian untuk metode input-output, ini metode yang digunakan untuk peramalan jangka panjang yang biasanya
digunakan untuk menyusun tren ekonomi jangka panjang. Data yang digunakan biasanya lebih dari 10 tahun. Kemudian atau metode ekonometri. Ini peramalan yang digunakan untuk jangka panjang dan jangka pendek. Ini didasarkan pada sistem pemasaran regresi yang diestimasi secara simultan. Data yang digunakan biasanya data kuartal. Selesai, alhamdulillah. Temuan ke-6 tentang aspek pasar dan pemasaran sudah kita bahas. Semoga materi ini bermanfaat dan menjadi barokah untuk kalian ke depan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.